Bismillah, alhamdulillah, syukranillah, ya. Pokoknya itu yang diucapkan. Salah aku, ya. Di sini tuh aku akan apa ya? Memperlihatkan perjalanan hidup aku, ya. Jadi di sini tuh aku dituntun untuk menyewa rumah kreativitas buat Ersa, buat aku ngadem, terus memberikan keberkahan buat yang lain, ya. Jadi di situ tuh aku akan perkenalkan Allah itu selalu menuntun aku ke tempat yang sesuai dengan apa ya yang aku kangeni, ya, yaitu Dadaha. Pemirsa, aku tuh sangat merindukan Dadaha, tapi kehidupan aku di Bekasi, coba. Jadi aku dituntun ke blok sini tuh. Ini adalah blok Trijas tuh. Di sini itu plak persis seperti Dadaha, pemirsa, teman-teman. Tuh di depannya ada Musola Al-Aqsa. Musola Al-Aqsa. Jadi persis banget sama suasana Dadaha tuh. Ini tuh kalau aku ini ya, ini jalannya tuh. Kemarin aku sewa ruko di situ di depan. Mari kita jalan-jalan bersama aku. Apa ya? Menghirup angin segar, pemirsa. Anginnya segar banget. Padahal siang hari nih, tapi Allah memberikan suasana angin yang segar. Di sini tuh sebenarnya daerah rawan banjir, ya, katanya. Tapi selama aku di sini tidak terjadi, pemirsa. Aku kangen sama si Gok-Gok, mana ya? Kok nggak ada? Biasanya ada anjing di sini tuh. Nah, di sini tuh ada si Gogi, ada si robot yang hanya aku. Nah, ini dulu bekas sewaan ruko aku di Bubidan. Jadi aku sedang menghemat anggaran, pemirsa. Jadi tidak menyewa ruko lagi, karena sisa dari uangnya aku belikan tenda buat ngebantu orang yang pulang kampung, sedangkan aku tidak bisa pulang kampung, pemirsa, tuh karena sesuatu hal, dan aku undur pulang kampungnya nanti, ya. Tuh ujung sana itu kolam renang persis seperti Dadaha tuh. Jadi Allah tuh mengobati hati aku. Ya udah, kamu jangan pulang kampung terus kan. Jadi aku siapkan tempat-tempat yang khusus buat kamu istirahat gitu lah, istilahnya buat ngadem. Aku kan punya jiwa kreativitas yang memerlukan ketenangan, ya, sama di sana juga. Aku punya tempat khusus, ya, di rumah sana, ya, rumah anak-anak. Kalau ini khusus dari budget uang saku aku, pemirsa. Jadinya apa ya? Tuh yang paling aku nyaman itu, kenapa aku selalu dituntun ke sini? Karena ada musolanya, Musola Al-Aqsa depannya. Nah, di sini tuh kata orang di sini rawan banjir, tapi kan tidak selamanya tiap saat banjir, ya. Di sini tuh 5 tahun sekali kan, itu juga belum tentu katanya. Nah, selama aku di sini, ya, aku berdoa agar jangan sampai lah, ya. Paling kalau hujan cuman ininya doang nih, di sini ya doang, di jalan-jalannya gitu, pemirsa. Jadi apa ya, nih ini tuh, nah ini tuh, jadinya apa ya, berusaha menikmati hidup ini hanya sebentar, ya, suami aku sayang, ya. Jadinya apa ya, aku selalu berusaha apa yang harus aku lakukan hari ini dan besok, dan memberikan kebaikan, keberkahan buat yang lainnya. Assalamualaikum, mohon maaf, ya, aku belum menyediakan apapun tuh, baru karpet, kipas, terus ini tenda tuh, si tenda. Aduh, ini tendanya biru lagi, tapi jangan menyanyi itu, ya, aku tidak suka. Jadinya aku ini aja deh, apa ya, jangan banyak nyanyi, ya, nyanyi. Jadi di sini tuh intinya boleh nyanyi. Kenapa sih dengan tenda biru? Jadi intinya apa ya, ini itu tempat ini selalu aku gunakan buat orang-orang yang mau menjual jual butuh barang lah, ya, buat mereka
pulang kampung nih kayak hari ini. Sebenarnya beberapa hari lagi kali ya, karena aku juga harus mengatur keuangan. Jadi begitu pemirsa, jadi alasannya hemat anggaran, hemat biaya, hemat energi. Akhir zaman ini kita menghadapi masa resesi. Yang komplek-komplek di perumahan aku yang jualan baju ya sudah pada tutup semuanya. Jadi aku juga kesusahan ya. Aku kan butuh gamis jersey, akhirnya aku beli online. Jadi di situ adil ya, Allah tuh maha adil, tidak apa hiri-hiri pemirsa. Jadi online aku beli gitu ya. Bahkan anak-anak itu belanja online nih. Mama udah jahitin baju belum buat aku lebaran? Udah, kata aku gitu. Tapi baru satu set ya, karena kita harus imbang dengan yang pelanggan lainnya gitu. Jadi aku harus berusaha membelikan lagi buat jahitin buat keluarga lah, karena stok habis biasa gitu ya. Jadi di situ aku berusaha untuk memperingatkan semua orang bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki itu sudah diatur sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi tidak usah misalkan yang mau beli online silakan, yang mau beli ke jahitan juga silakan. Jadi semuanya itu aku bagi rata ya. Kalau aku, anak-anakku udah berapa beli online, udah beli 3 3 online dari Lazada atau Shopee. Aku baru jahitin kan 1 ya, karena aku juga harus imbang gitu, menolong orang ini sama jahitin baju anak-anak juga. Nah, besok aku kalau ada budget yang di luar ya, mudah-mudahan ada rezeki yang tidak terduga, aku akan jahitin lebih banyak lah buat keluarga besar juga. Karena stok aku tuh udah habis sebenarnya, sisa senggang waktu aku banyak, tetapi aku harus memprioritaskan juga kesehatan aku ya, pemirsa. Jadi di sini tuh dari hasil menolong ini biasanya memberikan keberkahan ke aku ya, uang saku juga, jangan salah ya. Dari menolong ini aku juga bingung nih, ini tenda mau diapain ya, udah simpan aja dulu gitu. Nah, waktu aku menolong orang yang jual butuh showcase terus etalase ya aku gunakan kan buat nata ya, itu buat nata sendiri. Tapi kalau showcase ternyata pas aku isiin air minum mineral terus air minuman yang seperti namanya soft drink ya, ternyata memberikan rezeki kepada aku pada jajan pemirsa. Tapi kemarin karena sesuatu hal showcase-nya aku jual dong karena aku lagi butuh sesuatu untuk ya program-program aku gitu. Karena kebetulan juga showcase-nya udah rusak, bukan udah rusak ya, ada yang patah katanya, ada yang patah. Jadi ya udah deh aku lepas saja gitu intinya. Jadi Allah menggantikan dengan yang lain nih, kamu ini lagi. Kadang ada yang nih beli nih kompor katanya, ibu beli kompor. Ini siapa misian? Punya teman aku kan. Ya udah aku beli ya, waktu itu aku beli. Terus kalau di rumah ada kerusakan, misalnya kompornya udah lama rusak, berarti ya udah dipakai buat di rumah di sana gitulah. Intinya apa ya, dari niat menolong ini, menolong orang lain, memberikan rezeki, sumber mata pencaharian pemirsa, jangan salah, dari menolong orang. Inilah hikmah. Aku sedang menerangkan apa itu hikmah ya. Jadi ketika kita itu tidak berdaya ya, dari segi apapun ya, dari segi dalam rumah tangga, dari bermasyarakat, bertetangga, kalau kita mah ya jangan menangis, tapi kita harus bersabar bangkit gitu ya. Di sini tuh Allah membuktikan bahwa dengan kesabaran itu kamu menang gitu ya. Jadi di sini tuh hikmah itu luar biasa ya. Jadi hikmah itu akan didapatkan kalau kita udah mengalami sesuatu hal. Kayak di sana, di blok sana aku ini terkenal itu dengan ibu rumah tangga ya. Umi gitu ya. Yang antar jemput anak-anak. Tapi di blok sini aku punya pegawai sukarela pemirsa, dan mereka itu memperlakukan aku sama seperti atasan. Coba, padahal aku tuh hanya, kalau kita mah ke ibu makan hanya bantu-bantu biasa, tapi mereka itu selalu memperlakukan kalau aku tuh selalu siap sama ibu ya. Jadi saya juga kadang ngerasa, ya Allah, apa yang harus aku berikan buat mereka ya, udah benar-benar luar biasa ngebantu aku, dan mereka juga rela berapapun yang aku kasih tuh benar-benar ikhlas ya gitu. Di sini keikhlasan hati.
kalau kita ikhlas hati, maka bertemu dengan orang-orang yang ikhlas hati. Di sini aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Pian dan istrinya ya. Istrinya kemarin sempat begini, Ibu mau sewa rokok lagi, aku sempat sewa rokok kan di Trias. Cuma karena sesuatu hal aku tidak jadi ya. Padahal orangnya baik juga itu Pak Imamnya, terima kasih banyak karena sesuatu hal kesehatan aku juga kemarin ngedrop, jadi aku cancel ya. Di sini beliau baik banget, bahkan ngajak kerjasama. Cuman mohon maaf lahir batin ya, aku karena benar-benar harus fokus ke kesehatan kemarin, dan aku juga tidak menyangka bakal balik lagi ke sini gitu, ke blok sini ya, blok Trias pemirsa. Jadi Pak Imam itu luar biasa ya, sampai 1,2 per bulan, 2 lantai pemirsa. Kalau orang-orang ngomong itu tidak ada nih katanya, tidak ada Bu yang segitu dengan 2 lantai. Karena apa ya? Karena itu apa ya? Semua rezeki itu sesuai dengan hati kita ya. Dan Allah selalu berkata seperti ini, kamu ini mau yang lega apa mau yang sedang? Yang dibutuhkan kamu sekarang adalah tempat yang adem, bener-bener yang bener-bener. Kalau kita mah tidak lebih apa, senyap gitu, lebih sunyi gitu ya. Jadi Allah tuh Maha tahu. Oh ya udah, di sini itu yang prioritas itu air pemirsa. Aku itu rewel dengan air. Nah, air itu harus bersih karena apa? Buat sholat, buat mandi, terus buat kegiatan lain. Karena aku juga suka masak-masak. Nanti aku mau ajak teman-teman aku ya, si mami soleha tadi udah dikasih tahu, ayo kumpul main sini, tapi bukan sosialita ya. Aku tuh hanya 1-2 orang yang benar-benar satu apa ya, satu frekuensi. Aku rame ya orangnya, tetapi tidak terlalu suka keramaian, mengerti nggak? Nggak terlalu ramai. Jadi kalaupun ada teman-teman yang banyak, paling 1-2 orang dulu, 1-2 orang gitu ya, tidak banyak kalau aku. Kan aneh kan ya. Jadi di sini, karena di sini fungsinya buat apa ya, tapi nggak tahu deh ya ke depan mah kita, karena aku tuh kalau buat berkumpul, apalagi mengumpulkan keluarga, otomatis ramai. Oke, aku juga senang keramaian, tapi ada kalanya aku perlu juga suatu hari itu kumpul sama teman 1-2 orang gitu. Jadi mungkin aku juga bisa meramaikan tempat ini seperti kemarin nih ya, ada keluargaku, karena mereka pasti tahu aku udah mulai lagi sewa lagi rumah mah baru ini ya, biasanya ruko gitu. Jadi di sini tuh apa ya, kalau punya jiwa kreativitas itu, mereka itu berbaur sosial, jiwa sosial tinggi ya, tetapi ada kalanya membutuhkan jeda gitu, jeda istirahat untuk dia menyendiri gitu. Di sini tuh apa ya, karena aku juga tidak menutup kemungkinan teman-teman aku kan banyak ya sekarang itu. Jadi mungkin bisa aja mempersilahkan, boleh kita apalagi apa namanya, aku ini orangnya prioritas ke membantu hijrah pemirsa. Jadi di sini, tapi di sini tuh kalau yang aku lakukan biasanya yang hijrah yang kayak momi mendandani, terus sempat kemarin konseling. Jadi kayak curhat seperti Ibu Bidan, Bu, oh ini auranya kok enak katanya, terus ngobrol-ngobrol kita kok enak ya gitu. Jadi tidak bisa buat bergibah. Jadi aku tuh, kenapa aku melarang banyak orang langsung brak gitu ya, kalau temen itu brak sekaligus tapi ujung-ujungnya nanti rame gibahan gitu. Jadi aura rumah tuh beda. Jadi paling 1-2 orang dulu aku ajak misalkan gitu, baru. Jadi tidak bisa full house seperti kebanyakan orang ya. Karena di sini aura yang ku pertahankan itu aura rumah. Kalau begitu dari setiap orang itu kan auranya banyak ya, macam-macam. Jadi di situ, jadi apa ya, berarti ada aturan-aturan tertentu ya. Kalau begitu mah nggak bisa full house ya, full house banyak gitu. Jadi intinya apa ya, mungkin diatur kali ya, karena sempat ada temen kecil aku yang mengetahui aku buka ruko, terus
Bu, aku mau ke situ katanya, Pak KM waktu itu. Ternyata Pak KM tuh, aku udah punya anak 3, ternyata ikut bilang dia, emang kamu mau ngapain ke situ? Kalau bertujuan mau, waktu itu kan aku menyuplai baju ya, maksudnya ngadain baju. Kalau mau beli baju boleh, tapi kalau yang lain-lain tidak ya. Jadinya tidak jadi pemirsa, karena dia ada udang di balik batu. Jadinya apa ya? Ya gitulah. Mundur deh, aku mundur aja deh katanya gitu kata dia. Jadinya apa tuh? Karena aku udah punya suami kata. Aku udah punya suami dan harus menjaga gitu loh. Yang terutama aku itu sudah menganggap teman-teman kecil aku SD, SMA tuh Pak Birin di DPR ya, aku menganggap kalian itu seperti keluargaku, seperti adekku, adik-adekku lah gitu ya, gitu intinya mah apa ya. Jadi waktu itu Pak Wahid tuh mau gini, mau main katanya gitu. Oh iya, kata saya tuh boleh katanya, mau ini mau beli baju boleh, tapi kalau buat yang lainnya enggak gitu. Jadi kita terbiasa sharing pemirsa. Jadi dia ketua KM dan aku biasa merangkap sekretaris bendahara, jadi ngurusin semuanya gitu. Jadi di situ apa ya, profesional. Aku itu selalu menggunakan profesional dan menganggap rekan itu tuh adalah rekan kita, keluarga gitu, satu naungan keluarga gitu. Karena teman-teman kecil aku SSD SMA aku tahu kalau aku tuh tipe yang, kamu kok misalkan suka suka sama laki-laki satu, udah satu itu gitu. Intinya mereka tahu lah. Banyak juga yang berkorban sama aku nih, aku udah bikinin nasi liwet, terus udah masakin, tapi kamu kok gak datang waktu SD. Ingat aja ya, waktu itu ada temen aku si AA namanya, Asep Rahmat namanya. Jadi aku bilang, kalian, aku tuh bersyukur kalian sudah berumah tangga, sekarang kita udah pada tua-tua ya, jadinya fokus kepada anak-anak. Terus aku banyak meluruskan ya jangan sampai kayak kayak gini loh, aku pingin istri aku bercadar apa berhijab ya seperti kamu katanya. Kata aku itu tuh menyangkut dengan hidayah ya. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk mendapatkan hidayah gitu, kita memaksa sekuat apapun tidak akan bisa. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak suami kepada istrinya untuk berhijab, apalagi bernikah ya. Jadi itu udah oleh hanya orang-orang yang udah dipilih sama Allah ya. Nikab itu bonus. Kalau Allah bilang mah bonus ya. Kalau kamu mampu melaksanakan kesempurnaan dalam berhijrah, maka kamu akan mendapatkan bonus juga, yaitu gitu, dipermudah urusan pemirsa. Aku pengen punya tenda gitu, ada yang jual butuh gitu. Aku ingin punya kipas, ada gitu. Ya, yang penting apa ya, rasa syukur nikmat ya, meskipun second tapi malah seneng aku ya. Kalau beli second itu apa ya, kalau kebeset sedikit kita tidak akan ngerasa gimana ya. Ini antar suami istri ya. Kalau ada suaminya yang tipe yang serba pingin baru itu, kalau menurut aku tuh itu hanya gengsi saja pemirsa. Yang penting itu bagaimana kita mensyukuri hati kita dan tidak menggores hati istri gitu. Ketika gini, aku beli kipas baru nih, nah ketika istrinya ngebeset atau membuat rusak si kipas itu, maka marah ya yang terjadi, karena itu kipas baru, tetapi dia tidak memikirkan hati seorang istri, bagaimana tergores hatinya. Begitu pemirsa, bapak-bapak semuanya, semua istri itu pasti gini, ya kok begitu banyak yang pada ngobrol-ngobrol sama aku, Mi, aku mau begini gitu, Bu, aku mau begini. Sabar kata gitu. Di sini apa ya, kita itu apa ya, banyak kalau lagi ngumpul ibu-ibu biasalah ya kalau di sekolah itu, tapi